misalkan ada persamaan, kemudian disuruh cari DY per DX atau DX per DY. Nah, itu disebut sebagai turunan implisit. Nah, ya. Jadi kalau di Maple itu gampang. Misalkan punya persamaan itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Nah, disuruh cari dy per dx dan dx per dy. Nah, ya. Jadi disuruh cari itu. Kalau ditulis di Maple, kemarin kan sudah belajar tentang div, tentang turunan ya. Nah, kalau yang namanya turunan implisit, berarti tinggal tambah saja perintahnya menjadi implisit div. Nah, ada tambahannya. Implisit div ya. Implisit div. Jadi persamaannya apa tadi? X kuadrat. Kemudian cari dulu yang pertama apa? Dx per dx, dy per dx. Ya, dy per dx. Jadi kalau dy per dx, berarti y-nya dulu baru x. Ya. Kalau dx per dy, berarti x-nya dulu baru x. Nah, untuk fungsi persamaannya, ini bisa ditulis di sini dulu, atau kita tulis terlebih dahulu ya. Jadi misalkan f, ini persamaannya apa? Baru nanti tekan ke implisit. F, D, nah sama ya. Jadi bisa seperti itu. Oke, bentar ya. Oke. Tuh. Jadi gitu ya. Jadi ada dua cara. Mau persamaannya dimasukkan atau persamaannya tulis dulu, baru dicari dx per dy atau dx per y. Hasilnya nanti sama juga gitu ya, sama seperti itu. Ada yang mau tanya mungkin? Ada? Samanya kan nanti bisa yang macam-macam ya, nanti bisa dicoba sendiri. Itu dari turunan
implisit. Nah, salah satu. Lanjut ke turunan order tinggi. Jadi turunan order tinggi ini berarti ya turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat gitu ya. Sampai seterusnya sampai ke N gitu ya. Nah, kalau ditulis dalam simbol, kalau turunan pertama kan F aksen biasanya gitu ya. Kalau turunan kedua kan F double aksen. Oke, triple aksen gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang menggunakan Leibniz, notasi Leibniz, jadi sama seperti yang awal tadi ada DY per DI kan. Nah, kalau turunan keduanya berarti D kuadrat Y per DX kuadrat. Untuk turunan kedua. Kalau turunan ketiga, misalkan D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Dan seterusnya. Ya, itu namanya notasi Leibniz. Nah, kalau menuliskan di Maple, contoh misalkan, saya punya fungsi sin 2x. Nah, kita cari turunan ketiga sama keempatnya misalkan gitu ya. Nah, jadi tulis dulu fungsinya. Nah, fungsinya udah. Kemudian kalau cari turunan apa kemarin? Div ya. Nah, div. Kemudian fungsinya. Kemudian kalau satu, ya. Nah, kalau dua, ini untuk turunan kedua. Oke. Nah, untuk turunan ketiga. Nah, ini untuk turunan keempat. Dan seterusnya ya. Sampai ke N pun bisa. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Ada? Belum ada, Bapak. Tuh. Oke, kalau belum lanjut. Gampang ya. Susah kan? Lanjut ke turunan parsial. Turunan parsial. Jadi turunan parsial ini biasanya ada di fungsi multivariabel. Jadi satu fungsi itu punya beberapa variabel. Ada X, ada Y, ada Z misalkan, gitu ya, dalam satu fungsi. Nah, kemudian kalau misalkan mau kita turunkan, ya, apa mau diturunkan terhadap X, apa terhadap Y, atau terhadap Z. Nah, itu ya, itu disebut sebagai yang namanya turunan parsial. Contoh. Fungsi. Di fungsi multivariabel ya, jadi
variabelnya ada X, ada Y. Nah, kita turunkan terhadap X, ya, turunkan 1 kali terhadap X. Jadi, sorry, ada yang salah. Ini karena 2 variabelnya, jadi terus 2. Nah, ya. Lalu turunannya di F X, Y terhadap X, ya. Nah, kalau turunan sekali terhadap Y, ini masih 1 kali, ya. Turunan 1 kali terhadap X atau terhadap Y, atau lain. Ya, fungsinya ada 3 variabel, ya, X, Y, Z. Nah, kita cari turunan satu-satu, ya. Jadi X, Y, Z, gitu, ya. Nah, diturunkan terhadap X, Y, Z. Ya, jadi terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Pak, bisa nggak diturunkan untuk orde tinggi, misalkan, itu, ya. Jadi turunkan 2 kali, 3 kali, gitu, ya, terhadap X atau Y atau Z, gitu, ya, atau digabungkan, gitu, ya. Bisa semua, gitu, ya. Nah, fungsi lain. Ya, nah, ini kita akan turunkan. Jadi turunkan 2 kali terhadap X, gitu, ya. Jadi HXX, gitu, ya. Kita turunkan
X, Y, X gitu ya. Jadi diturunkan 3 kali, tapi X dulu, kemudian Y, kemudian X lagi gitu ya. Nah, E, Y, X. Turunkan lagi. Misalkan Y pangkat 3 gitu ya, atau diturunkan terhadap Y 3 kali gitu ya. Nah, ini diturunkan terhadap X, kemudian X, kemudian Y ini ya. Nah, hasilnya sama sih sama yang atas ya, ini sama, cuma langkahnya berbeda. Yang ini turunkan terhadap Y dulu, kemudian Y, kemudian X. Nah, kalau yang ini X dulu, kemudian X, kemudian Y. Hasilnya sama, tapi nanti kalau misalkan kita lihat stepnya pasti akan berbeda. Yang terakhir ini ya, A, E, Y, Z, X, Y ya. Yang sini mungkin ada yang mau tanya? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Ada. Belum ada. Saya izin sebentar ke kamar sebentar ya. Oke, Bapak.
Oke, suara saya dengar? Terdengar, Bapak. Oke. Oke. Lanjut ke teorema nilai rata-rata. Ini kalau di buku kalkulus kalian sudah ada ya. Kalau buka buku kalkulus, kalau buka buku kalkulus itu halaman 100 sekitar 180-an. Kalau kalian buka buku kalkulus. Mungkin ada yang buka? Ada, Bapak. Ada ya. Halaman berapa? Halaman 185. 185. 5 ya, 185. Nah, di buku itu kan ada definisi kan? Ada kotak ya. Ada definisi, ada rumusnya ya. Dia ada rumus F aksen C sama dengan F B min FA per B min A. Ada nggak? Ada, Bapak. Ada ya. Nah, atau FB min FA sama dengan F aksen C kali B min A. Ada ya? Ada juga. Oke. Nah, sebenarnya teorema bukan teorema ya, apa ya? Maksud dari teorema nilai rata-rata itu, jadi misalkan ada suatu fungsi yang memenuhi hipotesis. Nah, jadi ada 2 hipotesis. Yang pertama itu F kontinu pada selang tertutup A, B gitu ya. Kemudian yang kedua itu F terdiferensial pada selang terbuka A, B. Nah, kalau dia memenuhi 2 hipotesis itu tadi, maka akan terdapat bilangan C di dalam suatu selang tadi, selang A, B itu, sehingga akan memunculkan rumus itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi konsep dari teorema rata-rata itu seperti itu. Nah, hanya kita menyelesaikannya itu bukan menggunakan rumus itu, tapi menggunakan calculus student package. Jadi, with ada with astagfirullahaladzim. Alamak. Sorry. Apa? Laptop saya restart sendiri. Satu. Tunggu ya, ntar ya. Aduh, dari tadi trouble sendiri laptop. Jadi nanti menggunakan yang namanya di situ ada ya. Kalau kalian nanti kalau ada yang sudah ngetik ada yang namanya mean value theorem. Ada nggak yang sudah ngetik with calculus itu? Ada? Ada, Bapak. Ada ya, ada itu. Nah, nanti menggunakan itu. Ntar saya connect lagi.
Oke. Jadi pakai itu ya, namanya mean value theorem. Maka nggak trouble lagi. Dan tadi ini trouble terus. Bingung nggak? Ya, mean value theorem. Nah, contohnya misalkan fungsinya itu adalah sin X plus cos X ya. Nah, sudah, baru nanti kita coba ketik ya. Allahu Akbar. Pusing ya. Jadi coba kamu ketik main value ya. Ya saya trouble lagi. Pusing saya. Coba ketik main value ya. Main value kemudian seperti itu ya tulisannya ya, main value theorem. Kemudian buka kurung. Kemudian fungsinya tadi ya. Fungsinya misalkan fx atau gx atau apa tadi ya. Fx kemudian koma x gitu ya. Coba di enter. Bagaimana sini? Hasilnya berupa apa? Punya saya error, Bapak. Oh, error. Aduh. Muncul gambar kotak baru gini, Bapak. Coba bisa di-share. Ini, Bapak. Bukan yang tutor, Mas. Oh, bukan yang tutor, Bapak. Bukan tutor. Jadi main value theorem aja, bukan pakai tutor. Error Bapak munculnya. Bentar ya. Range-nya harus spesifik katanya. Bentar. Oh, oke. Bentar. Oh iya, lupa. X-nya, sorry, selangnya lupa. Tadi kan kita ngomongnya teoremanya kan ada selangnya ya. Ya, selangnya lupa nggak ditulis. Coba X sama dengan ya. Jadi tetap main value theorem Fx, X sama dengan 0 sampai 5. Saya lupa selangnya ya nggak ditulis. Selangnya 0 titik-titik 5 ya. Itu yang nggak muncul. Muncul Bapak. Nah, muncul hasilnya apa? Grafik. Grafik. Boleh tampilkan grafiknya. Nah, itu ya. Jadi munculnya grafiknya seperti itu.
Jadi kalau misalkan dari grafik itu pengertiannya itu adalah seperti ini. Jadi ada dua buah titik gitu ya. Jadi ada satu buah fungsinya sin x plus cos x gitu ya, yang merah lah pasti gitu ya. Nah, kemudian yang garis lurus ini, yang garis lurus patah-patah itu, nah itu sebenarnya didapat dari apa namanya? Jadi didapat dari sebuah garis. Jadi fungsi itu akan apa istilahnya ya? Menyinggung sebuah garis gradien, sebuah garis ya. Menyinggung sebuah garis yang garisnya itu dari 0,f0, jadi titiknya itu didapat dari 0, f0, f0-nya itu dapat dari 0 disubstitusikan ke fungsi fx-nya. Si f ini ya, sin x cos x itu yang 0. Dan yang 5 itu juga sama. Nah, jadi yang 5 itu titiknya 5 atau x-nya 5, kemudian koma f5. F5 itu ya dari nilai 5 disubstitusikan ke sin x cos x. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada garis. Ya. Nah, dari garis ini, grafik itu tadi akan menyinggung satu persamaan gitu ya. Jadi persamaan titik puncaknya istilahnya gitu ya. Titik puncaknya itu akan menyinggung satu garis yang sejajar dengan garis itu, garis yang 0 sampai 5 tadi ya. Dan ini di suatu titik. Nah, titiknya itu sekitaran x sama dengan 1 sama x sama dengan 3. Nah, kita bisa cari titik persisnya yang di sini itu ya, di x sama dengan 1 itu nggak persis sama dengan 1. Kemudian juga x sama dengan 3 mungkin nggak persis di x sama dengan 3 ya, atau malah mendekati 4 gitu ya. Nah, itu bisa kita cari nilai posisinya seperti yang ada di konsep itu tadi, karena ada satu nilai C gitu ya, nilai C pada selang itu tadi yang bisa kita temukan gitu ya. Nah, caranya adalah bisa diketik C titik 2 sama dengan, coba ketik Mas, C titik 2 sama dengan mean value, sama ya, mean value theorem sama, buka kurung, fx, kemudian koma x 0 sampai 5 ya, tetap 0 sampai 5, koma, kemudian output sama dengan points, pakai S ya, points, nah, poin Mas, poin tapi pakai S, points, nah, TS, poin, sip, koma, numerik, pakai C, numerik, sama dengan true, benar, true, benar, true. Nah, sip, enter. Nah, dapat nilai C ya. Jadi ini dapat nilai C yaitu 1,0. Nah, jadi 1,024 itu ya titik ini, titik yang di atas itu. Nah, warna hijau itu. Nah, kemudian 3,6 ya titik yang di bawah itu, persisnya itu. Nah, gitu ya. Jadi itu persisnya. Maka nilai C-nya itu ya tadi itu. Ini tadi ya. Nah, kalau mau kita cari gradiennya, gradien garis ini pasti akan sama kan? Gradien garis yang bersinggungan di atas yang di bawah itu kan pasti kan sama. Nah, cuma kalau misalnya kita ingin menunjukkan kesamaan garis itu tadi, berarti ketik lagi eval, buka kurung, div, turunan div, buka kurung, fx, kemudian koma x, geser ke 1, geser setelahnya kurung, sip, itu x, sama dengan C sama dengan C, kurung siku 1, enter.
Oh, sorry, ini ada yang salah berarti. Equal di oh ini double, satu aja, satu aja. Sip. Nah, itu ya. Jadi gradiennya adalah itu. Kalau kalau nggak percaya lagi, coba ketik lagi tapi C-nya ganti 2. Sama, hanya C-nya nanti jadi C dalam kurung siku 2. Nah, sama ya. Sama nggak? Mirip ya. Mirip yang belakang beda dikit. Tapi 0,33 ya, jadi sama lah. Ini ya sama. Nggak tahu bedanya yang mana. Oke. Ya, jadi itu cari gradien ya. Jadi gradien dari grafik itu tadi, cara nyarinya seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya? Dari situ? Mungkin ada. Punya saya berbeda. Nah, coba. Bisa stop, Mas. Seperti Y, itu Y kan, C. Ya Kak ikut. Kalau misalkan itu mbaknya Y, berarti di situ Y bukan C. C1, mbaknya kan C1 tuh. Nah, Y1. Oke, Bapak. Ya, jadi maksudnya itu ya. Jadi maksudnya itu kalau kalian yang ngetik tadi, C itu adalah nilai C1, berarti yang 1,0 sekian-sekian. Kalau C2 berarti yang 3,6 apa gitu ya. Jadi itu yang dimasukkan. Oke, mungkin ada yang lagi? Ada yang mau tanya? Ada? Ada? Lanjut ya? Iya lanjut Bapak. Lanjut ya? Lanjut. Kalau udah lanjut, berarti kita akan kasih turunan. Moga nggak trouble lagi. Kok hilang zoomnya? Oh, trouble lagi. Aplikasi turunan itu yang kita bahas itu nanti nilai minimum sama maksimum. Ya. Nilai minimum sama maksimum. Nah, di buku ada ya, di halaman 151 kalau nggak salah.
Ya, ada? Yang buka buku? Ada. Ada ya? Ada Bapak. Ya, oke. Halaman 151 ya, benar ya? Tuh, levelnya nggak mau muncul. Nah. Jadi apa namanya? Mencari nilai maksimum dan minimum. Itu kalau di buku kalian kan ada yang namanya titik kritis ya? Ada nggak? Ada ya titik kritis ya? Ada. Nah, jadi kita nanti mencarinya itu menggunakan titik kritis itu tadi. Jadi sama seperti konsep yang ada di buku kalian. Itu. Nah, menggunakannya itu menggunakan kalkulus student package. Ya, masih tetap menggunakan satu kalkulus student package. Nah, di kalkulus student package itu kalau misalnya kalian cek, masih dicek ya, mungkin masih di sheet yang sama, masih di atasnya yang tadi. Coba cari ada yang namanya critical point. Ada nggak? Critical point, Mbak. Ada. Ya? Ada. Nah, Ada Bapak. ada critical point. Nah, jadi nanti kita menggunakan itu, critical point. Jadi konsepnya dulu ya, konsepnya kalau misalkan titik kritis itu ujung dari selangnya itu juga termasuk dalam titik kritis ya, di ujung-ujung selangnya. Jadi nilai X yang di selang di ujung selang, ya mau di selang berapa aja nilai ujung-ujungnya itu disebut sebagai titik kritis. Kemudian juga ada beberapa titik di dalam selang ya, itu juga disebut sebagai titik kritis ya. Konsepnya kan kayak gitu. Misalkan, kamu ambil contoh satu deh yang ada di buku. Fungsinya apa? Contoh satu deh, contoh satu. Contoh satu itu apa? Min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Oke. Apa tadi fungsinya? Saya tulis aja nih berarti F X Negatif 2x pangkat 3 sama dengan min 2x 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. 3x Pangkat 2. Oke. Kelihatan ya? Duanya. Oke. Oh, yang mau kita tulis. Jadi yang pertama tulis dulu fungsinya. Sorry. Student calculus tiketnya masih ada ya, nggak di-restart kan ya? Nah, kalau misalnya masih menggunakan masih di dalam satu area with student calculus 1 tadi itu, nggak apa-apa, berarti ditulis langsung fungsinya.
Fungsinya mau Q, mau H, mau pokoknya yang nggak sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, jadi fungsinya tulis. Ya. Oke, fungsi ya, fungsi. Min 2 kali X pangkat 3 tambah dengan 3 kali X pangkat 2. Ini ya. Nah, kalau sudah, coba kamu cek critical point. Jadi tinggal tulis ya. Oh, misalnya nggak ada student calculus with-nya. Kalau yang sudah ngetik, langsung aja ketik critical point ya. Saya belum ada sana. Apa yang muncul punya kalian? 0,1. 0,1. Nah, itu bukan 0,1 ya, 0 dan 1. Jadi ini selang sebenarnya ya. Itu selang. Jadi 0 dan 1. Jadi mungkin tulisannya memang 0,1. Nah, tapi itu ada 2 titik. Jadi di titik 0 dan di titik 1. Jadi titik kritisnya itu ada di 0 dan 1. Ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi titik kritisnya ada di situ. Itu. Benar nggak di buku gitu, titik kritisnya itu? Benar, Bapak. Benar ya. Sama selangnya berapa? Negatif setengah, dan Sama 0,2. selangnya itu berarti negatif setengah, 2. Ya. Nah, untuk mencari nilainya, nilai maksimum dan minimum, berarti kita masukkan aja nilainya. Jadi F buka kurung nilainya ini 0, 1, min setengah, 2, masukkan. Semuanya masukkan, coba. F buka kurung, X-nya berapa? F buka kurung, X-nya berapa? Jadi ada 4 ya. F. Min setengah. Nah, ajarnya sama nggak semua kayak gini? Sama ya? sama ya Pak. Sama ya, oke. Nah, kalau di buku, nilai maksimumnya berapa? Di buku nilai maksimumnya? Halo? Di buku tidak dicari nilai maksimumnya Bapak. Cuma Oh, nggak dicari? titik kritisnya aja. Oh, titik kritisnya. Oke, jadi kalau misalnya kita, mungkin kalian nanti baca lagi di belakang ya, jadi nilai maksimum dan minimumnya itu ya sudah nilai terbesar sama terkecil yang dari 4 ini tadi, dari 4 titik kritis itu tadi. Kalau dari ini berarti nilai terbesarnya adalah 1.1000. 1. 1. Bukan 1000 ya, bukan 1. Itu 1,000. 1. Kalau nilai minimumnya adalah Negatif 4. negatif empat. 4. Negatif 4. Nah, jadi sudah. Jadi kalau mau cari nilai maksimum minimum ya cuma tinggal gitu aja. Nggak usah bingung gitu ya. Nggak pakai
tahap-tahap menghitung dan lain-lain gitu ya. Nggak perlu. Atau mau misalkan mau kita gambar ya sudah dengan gambar aja plot fx, kemudian x-nya dari mana sampai mana gitu ya. Di intervalnya berarti min setengah sampai 2. Nah tuh gambarnya tuh kayak gini berarti. Jadi kalau 2 itu nanya min 4 berarti di bawah. Kemudian kalau 1 tuh di atas, ini nolnya 1. Nah, kalau 0 ya 0 di bawah sini. Kalau F-nya, F-nya setengah ya, ini ya, setengah itu 1 di sini. Nih, gitu ya, jadi kalau digambar kelihatan tuh, mana yang tinggi, mana yang rendah. Oke, sampai sini, paham? Paham, Bapak. Paham ya, kan gampang ya, nggak susah ya. Lanjut ke yang namanya, saya hapus dulu deh, tulisan saya ini mengganggu. Hapus nggak? Hapus ya? Hilang ya? Merah-merah ya? Tulisan saya. Kalau nggak hilang ya sudah, nggak apa-apa. Paksa. Oke, kita lanjut ke fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Kapan dikatakan suatu fungsi itu naik dan kapan dikatakan suatu fungsi itu turun? Fungsi naik ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Terus? Fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke. Ya, konsepnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau kita cari di Maple, nah gitu ya. Maple, misalkan nih, saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3 dikali dengan 6 min x pangkat min sepertiga. Bukan min sepertiga, sepertiga. Pangkat sepertiga. Jadi 6 min x ya, jadi dalam satu kurung ya. Nah, jadi 6 min x dalam kurung pangkat sepertiga. Jadi disuruh menentukan nilai naik sama nilai turunnya. Jadi fungsi naiknya sama fungsi turunnya. Nilai fungsi naik, fungsi turun. Gimana ngetiknya? Naik no di meja itu, di kursi. Jadi menuliskan x pangkat 2/3 sama pangkat 1/3 itu pakai ini ya. Sur. X pangkat 2, pangkat 2 kali dengan min x. Subnya tinggal sub 3. Nah ya. Jadi kalau mau menuliskan kan pangkat 2/3 kan sama aja dengan akar pangkat 3 x kuadrat gitu ya. 6 min x pangkat sepertiga berarti kan akar pangkat 3 dari 6 min x kan gitu ya. Nah, kan sama aja kayak gitu. Nah, jadi kalau ada akar seperti itu, pangkat sepertiga, setengah, ataupun berapapun yang pecahan gitu ya, ya mungkin bisa kita tulis biasa gitu ya, x pangkat sepertiga atau x pangkat 2/3 pun bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibentuk akar seperti ini, itu bisa juga.
Nah, jadi untuk mencari nih untuk X ya, jadi mencari X untuk F turunan pertama yang lebih dari 0 yang menyebabkan dia itu naik gitu ya. Jadi menggunakan yang perintah solve. Solve kemudian turunan pertama kan berarti ya pakai div. Nah, div apa? Fx. Kemudian koma X di luar kurung itu yang mana lebih dari 0. Kemudian kurung lagi. Kurung kurawal itu X. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia itu akan naik, fungsinya akan naik di selang antara 0 sampai 4 ya. Ini kalau nulis secara nulis secara matematisnya mungkin kalau kalian lebih familiar ya X lebih dari 0 kurang dari 4. Lebih familiar ya mungkin ya. Nah, itu. Nah, kalau yang kurang, yang turun gitu ya. Sama, hanya tinggal ganti simbol pertidaksamannya aja. Kurang dari 0. Kemudian nah, kalau yang kurang dari 0 atau yang menyebabkan dia turun fungsinya itu ada 3. Yang X kurang dari 0, kemudian X kurang dari lebih dari 4 dan kurang dari 6, sama X yang lebih dari 6 gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan dia turun. Nah, gitu. Atau kalau misalkan mau kita gambarkan secara utuh ya, kita gambarkan secara utuh out fx kemudian x-nya dari min 10 sampai 10. Nah, itu ya. Jadi fungsi yang pertama dia turun nih karena ini x lebih kurang dari 0, berarti dia turun di sini. Kemudian dia naik di antara rentangnya di antara 0 sampai 4. Oh, berarti dia ke sini tuh naik sampai 4, mungkin sampai sini. Nah, dari rentang 4 sampai 6 dia turun lagi, 4 sampai 6. Nah, turun ya, sini ya. Kemudian lebih dari 6 dia turun lagi. Nah, itu ya. Jadi itu namanya fungsi naik dan fungsi turun. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Gimana, jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Allah Ya. jelas. Oke, kalau jelas udah sampai sini aja ya dulu ya. Ini juga sampai udah jam 5. Tinggal dikit sebenarnya itu titik balik grafik itu sebenarnya sama ya, konsepnya sama seperti ini juga. Jadi mencari titik menggunakan solve juga ya, solve div. Tinggal nanti yang ini lebih dari itu bukan lebih dari atau kurang dari, tapi sama dengan. Kalau titik balik itu kan persis titik di mana grafik itu akan naik atau akan berbalik gitu ya istilahnya ya. Dia balik naik, balik maksimum atau balik minimum gitu ya. Jadi nilai x-nya ini sama dengan 0. Gitu. Sesuai dengan ketentuan konsepnya. Dimana kalau misalkan dia disebut sebagai titik balik maksimum dan juga disebut sebagai titik balik minimum. Nah, bagaimana caranya menentukan dia itu disebut sebagai titik balik minimum sama titik balik maksimum. Nah, itu ya. Kalau titik balik minimum itu disebut karena gimana?
Suatu titik dikatakan titik balik minimum jika di titik itu menyebabkan fungsinya akan turun. Tapi kalau pada titik tersebut dia menyebabkan fungsinya itu naik, maka dia disebut sebagai titik balik maksimum. Ya, Maksimum. jadi kayak gitu. Caranya sama seperti ini tadi, tinggal mencari ya. Jadi memanfaatkan apa yang sudah dipelajari barusan. Sama ya pasti yang pertama kita pasti cari itu ya titik, ya bisa kita cari titik kritisnya dulu boleh misalkan gitu ya, ataupun misalkan di hasilnya kan selang nih gitu ya, selang. Nah kita bisa ngambil salah satu angka di selang itu tadi gitu ya, misalkan x kurang x kurang dari 0 gitu ya, berarti kita bisa ngambil dari -1, -2, -3 untuk diuji gitu ya. Kita uji apakah dia fungsinya akan menaik atau turun. Kalau dia naik, pasti hasilnya adalah positif ya kalau misalnya kita substitusikan nilai x-nya. Tapi kalau hasilnya itu negatif, berarti nanti fungsinya itu pasti akan turun. Nanti kalian bisa coba. Harus satu aja ya, saya coba ya satu ya. Nanti nggak awang-awang bingung nanti takutnya. Ini sudah jam 5. Oke, ini x bagi dengan x kuadrat itu ya, kemudian di solve ya, solve di x x sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita kalau tanpa kurung siku atau kurung kurawal itu hasilnya adalah titik. Sama-sama titik ya. Jadi -2 sama 2. Nah, jadi artinya kalau ada -2 sama 2 berarti titik baliknya itu ada di -2 sama 2. Ya. Titik baliknya itu ada di -2 sama 2. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari, misalkan kita cari ini titik sebelumnya -2 misalkan ya. Jadi titik balik. Jadi dari titik balik ini kita mau tentukan titik balik apa sih di -2 sama 2 itu ya. Jadi kita ambil yang sebelumnya dari -2 atau kurang dari -2, bisa jadi -3 gitu ya. Nah, jadi menggunakan namanya eval. Eval kemudian di x kemudian x ini koma x sama dengan -3. Nah, hasilnya adalah negatif. Oh, berarti sebelumnya -2 berarti dia menyebabkan fungsinya turun. Eval di kita cari di selang antara -2 sama 2 ya, berarti kita ambil 1 atau 0 misalkan gitu ya. X, x sama dengan 0 seperempat. Nah, kita cari lagi misalkan sama dengan 1. Nah, ternyata dia masih naik lagi ya. Kita cari yang misalkan lebih dari 2 gitu ya. Oke. X sama dengan 2, 3, atau 4 ya. Oh, ternyata turun. Nah, berarti bisa dibayangkan bahwa dari turun sampai 2 dia naik, sampai -2 ya. Dari atas mungkin dari berapa X-nya, kemudian sampai -2, dia berhenti naik, sampai di titik 2, kemudian dia turun. Gitu ya. Mungkin bisa dibayangkan. Atau mungkin kalau mau kita gambar, ya bisa aja kita gambar ya.
X-nya dari apa? Misalkan 5 ya, 5 sampai min 5 sampai 5 misalkan ya. Nah, gambarnya kayak gitu. Jadi dari min 2 dia turun, kurang dari min 2 ya, jadi kurang dari min 2 dia grafiknya turun, sampai 2 titik sini dia berbalik naik. Di sini sampai 2 dia turun lagi. Jadi X min 2 itu bisa jadi dia disebut sebagai titik balik minimum karena mungkin sebelumnya dia menyebabkan fungsinya turun, juga bisa disebut sebagai titik balik maksimum karena setelahnya atau diantara ini ya, diantara min 2 sampai 2 dia menyebabkan grafiknya naik. Tapi kalau yang X sama dengan 2 dia disebut titik balik minimum karena menyebabkan fungsinya adalah turun. Ya. Mohon maaf Pak Danar. Boleh. Pak, apa untuk presensinya bagaimana nggih? Soalnya saya tuh pas presensi lewat barcode itu nggak bisa. Oh ya. Sorry. Ini jamnya kelewat lagi. Masih bisa absen nggak ya? Bentar. Aduh, nggak bisa, Rek. Ternyata saya belum hadir. Terus sudah saya cek tadi. Aduh, ampun deh. Ya udah kok. Ini sudah ada beberapa yang presensi ya. Yang belum itu nanti saya minta tolong Pak Imam nanti buat presensikannya. Ini ada beberapa yang sudah presensi. Soalnya jamnya sudah kelewat dari jam 5, makanya nggak bisa dibuat presensi. Oh, bisa. Sesuatu ada? Ada, Bapak. Ada. Oke. Tarisa ada? Tarisa ada, Bapak. Ada. Barirotul. Ada nggak orangnya? Barirotul. Noni. Bapak. Oh, Noni. Hadir, Bapak. Zahrotul. Hadir, Bapak. Ya, oke, hadir. Dah, semuanya udah hadir. Oke, bisa dicek ya. 9. Nah, oke, mungkin itu untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya waktunya sampai lebih-lebih ya. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahannya, ada kekurangannya tadi. Ada sempat trouble-troublenya, ya. Mohon maaf. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.